Mengharukan. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan One Piece chapter kali ini, karena banyak hal-hal pilu sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1098 diberi judul Kelahiran Jewelry Bunny. Judul chapter merujuk kepada sebuah kisah kelahiran dan perjalanan hidup Jewelry Bunny saat bersama Bartolomeu Kuma. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1098 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request dengan judul Brook memainkan gitar listrik dengan belut listrik. Sebuah cover request dari pembaca bernama Skywalker. Cover yang menyaksikan aksi solo gitar Brook yang spektakuler, sekaligus sebuah pesan permintaan maaf dari Oda Sensei kepada pembaca manga One Piece karena dirinya tidak bisa menyelesaikan manga One Piece chapter 1098 tepat waktu. Sebuah pesan permintaan maaf yang sangat mendalam dari Oda Sensei. Kemudian masuk ke cerita utama halaman pertama chapter 1098. 2 tahun berlalu setelah insiden penculikan Genie, markas besar pasukan revolusioner Baltigo memperlihatkan situasi terkini panggilan Denden Mushi dari pasukan revolusioner di wilayah South Blue, meminta bala bantuan ke markas Baltigo. Kami butuh bantuan pusat. Pemberontakan Tommy di South Blue semakin parah. Dan kemudian kita melihat Ivankov di perairan kerajaan Goa bersama Monkey D. Dragon dan Kuma menerima panggilan tersebut. Dan Ivankov pun menjawab, "Tak bisa, kami sudah berada di situasi sulit. Kami saat ini sedang menangani orang-orang yang terluka di kerajaan Goa." Melihat gelombang revolusi semakin meluas, Kuma yang mendengar panggilan tersebut berkata, "Aku akan ke sana, ke tempat kalian." Mendengar pernyataan Kuma, Iva pun berteriak, "Jangan gegabah Kuma, kau selalu bertindak gegabah sejak hari itu." Lalu kita kemudian menyaksikan Kuma berteleportasi tepat di tengah-tengah medan pertempuran di sebuah kerajaan South Blue. Melihat kedatangan Kuma, pasukan kerajaan tersebut berteriak, "Apa itu? Orang itu sangat besar sekali. Dari mana kau datang? Katakan namamu," ucap mereka. Kemudian panel manga pun berpindah ke sebuah kilas balik pada hari penculikan Genie, memperlihatkan salah satu pasukan revolusioner berbicara kepada Dragon, melanjutkan pembicaraan pada chapter sebelumnya. Panggilan dari North Blue, Genie telah ditangkap. Sepertinya dia telah menarik perhatian Celestial Dragon atau Tenryubito. Mereka membawa Genie ke kapal pemerintah dunia karena Tenryubito ingin menjadikan Genie sebagai istrinya. "Tolong maafkan kami sungguh minta maaf," ucapnya. Saat panggilan tersebut berlangsung, kita melihat wajah putus asa dari Kuma mendengar berita Genie telah ditangkap. Kemudian manga One Piece kembali berpindah ke timeline 2 tahun setelahnya, melanjutkan adegan Kuma sebelumnya, di mana kita melihat Bartolomeu Kuma berhasil menaklukkan salah satu kerajaan South Blue sendirian. Kita melihat sorak-sorai gembira para pemberontak di kerajaan tersebut yang berkata, "Kita menang! Akhirnya setelah 3 tahun berjuang, perjuangan kita ini tak akan tercapai tanpa pasukan revolusioner. Mereka pasukan revolusioner adalah pahlawan para penduduk." Lalu kita ditampilkan 2 adegan berbeda memperlihatkan angkatan laut berhasil menyadap informasi atas penaklukan kerajaan tersebut, dan kemudian di sisi lain bendera pasukan revolusioner berkibar di kerajaan tersebut dengan menyoraki nama pasukan revolusioner. Kemudian kita kembali diperlihatkan Kuma dalam keadaan terluka berbicara kepada Monkey D. Dragon lewat panggilan Denden Mushi, dan Kuma pun berkata, "Dragon, ini aku Kuma. Aku sudah lelah, aku harus kembali ke kapal." Lalu kita diperlihatkan panel yang cukup badas dari Monkey D. Dragon setelah panggilan Denden Mushi dari Kuma. Menarik, setelah kita barusan membaca 2 halaman chapter 1098, kita mengetahui bahwa pasukan revolusioner tidak melakukan pergerakan apapun dalam insiden penculikan Genie
di mana ini artinya Genie dibiarkan ditangkap oleh pemerintah dunia pada saat itu tanpa ada perlawanan dari pasukan revolusioner. Namun di balik itu semua, apa yang sebenarnya Dragon pikirkan? Karena kita tahu Genie adalah komandan pasukan timur, yang berarti dia adalah salah satu orang terbaik Monkey D. Dragon, sekaligus keluarga dari Kuma dan juga Ivankov. Tapi Monkey D. Dragon tidak melakukan pergerakan apapun, di mana menurut marga anime justru hal ini sangat disayangkan, mengingat pasukan revolusioner memiliki moto kebebasan. Dengan kasus ini timbul pernyataan dari Nakama yang berpikir bahwa pasukan revolusioner tidak memiliki sumber daya untuk bertarung di Marizoa. Kalau kita melihat kembali chapter 521, saat Boa Hancock menjelaskan tentang dirinya kabur dari Marizoa, kita mengetahui fakta bahwa Visser Tiger melakukan penyerangan ke Marizoa 1 tahun sebelum Genie diculik. Dalam kasus ini seharusnya Dragon harus melihat bagaimana Visser Tiger bertindak untuk memperjuangkan kebebasan. Dan dengan melihat hal ini, marga anime juga teringat dengan perkataan Sabo dalam chapter 908, di mana Sabo mengatakan bahwa kedatangan mereka di Marizoa hanya memiliki 2 opsi, kalah dan sukses. Dari gambaran tersebut, marga anime belum bisa memastikan kenapa Monkey D. Dragon tidak bergerak. Namun marga anime cukup percaya nantinya Oda Sensei akan memberikan alasan logis, mengingat dalam chapter 1098 Kuma mengatakan bahwa dirinya berutang budi kepada Monkey D. Dragon. Artinya Kuma tetap mempercayai Monkey D. Dragon meskipun Dragon tidak datang ke Marizoa untuk menyelamatkan Genie. Menarik untuk ditunggu fakta tentang hal tersebut. Kemudian kita kembali ke cerita utama. Di perairan 2 tahun telah berlalu sejak Genie dari pasukan revolusioner diculik untuk dinikahi oleh Celestial Dragon atau Tenryubito. Pada halaman ini Genie diperlihatkan berada di sebuah perahu kecil menuju suatu tempat, dan kita bisa melihat Genie berbicara dan berkata, "Kita hampir sampai, Bani, bersabarlah." Dan kemudian di Baltigo, pasukan revolusioner mendapatkan panggilan Denden Mushi dari Genie, dan Dragon memanggil Kuma dan berkata, "Kuma, ini Genie. Dia berada di dalam panggilan sekarang." Sontak Ivankov dan Kuma terkejut melihat Genie telah menghubungi mereka setelah 2 tahun lamanya atau 2 tahun telah berlalu. Lalu Genie pun berbicara, "Hei Kumachi, aku berhasil ke permukaan. Mereka tidak menginginkanku lagi. Setelah aku sakit, aku dibuang begitu saja. Untung sekali," ucapnya. Kemudian Kuma menyadari ada yang aneh terjadi kepada Genie, dan Kuma bertanya, "Genie, apa kau sakit?" Dan Genie pun membalas, "Aku ingin bertemu dengan kalian untuk terakhir kalinya. Tapi sambungan ini mungkin adalah ucapan selamat tinggal bagi kita," ucapnya. Mendengar perkataan Genie, Ivankov pun sontak berkata, "Apa, Genie?" Lalu kemudian Kuma berbicara, "Kau ini berbicara apa, Genie? Di mana kau? Aku bisa langsung ke sana. Aku takut tak akan bisa bertemu dengan kau lagi." Lalu Genie menjawab, "Kumachi, maaf, tapi aku sudah sekarat. Aku senang kau peduli padaku, sungguh. Tapi kau sebaiknya tidak melihatku seperti ini. Dragon, kakak, Kumachi punya hati yang besar. Tolong jaga dia untukku," ucapnya. Sontak semua orang di Baltigo kembali terkejut dengan pernyataan Genie tentang dirinya yang sekarat. Tanpa basa-basi, Kuma kemudian berlari keluar dari ruangan dan berkata, "Minggir, hanya ada satu tempat yang akan dia tuju sekarang," ucapnya. Lalu kita melihat Kuma berteleportasi dari Baltigo menuju kerajaan Sorbet. Di saat Kuma berteleportasi, Genie justru berbicara dan meninggalkan pesan kepada Kuma untuk terakhir kalinya, di mana pesan tersebut tidak diketahui Kuma sama sekali, Leo. Pesan yang tersembunyi, "Kumachi, aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu selalu dan selama-lamanya." Sebuah pesan sekaligus kata-kata terakhir Genie sebelum dia meninggal. Tak lama berselang kita kemudian diperlihatkan Kuma tiba di gereja kerajaan Sorbet. Sontak semua lansia di sana terkejut dan berkata, "Kuma, kau kembali," ucap mereka. Lalu Kuma pun bertanya sambil berlarian, "Di mana Genie? Dia di sini kan?"
ucapnya. Para lansia berkata, "Iya, tapi sudah terlambat. Ini terjadi saat dia terkena cahaya matahari. Seluruh tubuhnya menjadi biru saat terkena matahari. Lalu kulitnya mengeras seperti batu," ucap mereka dengan sedih. Dan kita melihat Kuma termenung dengan air mata berlinang, melihat Jinny telah tiada sebelum dia berbicara dengan Jinny secara langsung untuk terakhir kalinya. Lalu Kuma mengingat kisah dirinya saat bersama Jinny, di mana pada kilas balik singkat kita menyaksikan adegan kebersamaan Kuma dan Jinny. Dan adegan Jinny berkata, "Hei Kumaci, ayo kita menikah, bukankah itu akan membuatmu bahagia?" ucapnya. Sontak Kuma pun menangis haru sambil mengangkat Jinny dan memeluknya dengan erat. Di mana tangisan Kuma pada chapter kali ini sangat menyedihkan. Dan kita juga melihat para lansia kerajaan Sorbet juga menangis atas kematian Jinny. Dan salah satu lansia menyampaikan sebuah pesan kepada Kuma. "Kau tahu, agar dia bisa menyeberangi lautan dan pulang kembali ke kita, karena dia ingin menjamin keselamatan bayinya." Lalu kita diperlihatkan Bunny kecil menangis di depan Kuma. Melihat bayi tersebut, Kuma pun bersumpah kepada Jinny dan berkata, "Sekarang kau bisa istirahat, Jinny. Aku bersumpah, aku akan membesarkannya dengan baik." Di mana kita melihat panel yang sangat mengharukan. Kuma duduk di tengah-tengah gereja dan bersumpah kepada Jinny. Kemudian kita melihat Jinny telah dimakamkan di tempat yang layak. Sungguh perpisahan yang mengharukan antara Jinny dan Kuma, kisah perjalanan yang sangat hebat, di mana kita mengetahui Jinny dan Kuma bertemu pertama kali di God Valley saat mereka masih menjadi budak. Dan kemudian belasan tahun lamanya mereka berdua hidup bersama, dan hingga akhirnya takdir memisahkan mereka. Dan marga anime tahu betapa sedihnya Kuma. Jinny telah tiada, dan marga anime berpikir jika Kuma tidak menolak ajakan pernikahan Jinny, justru Jinny tidak akan menderita. Dan Kuma paham penolakan dia waktu itu berdampak pada kematian Jinny saat ini. Itu sebabnya Kuma bersumpah akan menjaga Bunny dengan sebaik-baiknya. Baik, berlanjut kemudian kita berpindah ke timeline satu hari setelahnya. Di pagi hari Kuma dan para lansia kerajaan Sorbet berkumpul di gereja bersama-sama. Kita melihat Kuma sedang berusaha memberikan Jinny sebuah susu. Melihat cara Kuma memberikan susu, salah satu lansia memarahi Kuma dan berkata, "Kau terlalu memiringkan botolnya. Bunny-chan masih terlihat tak nyaman. Sini biar kutunjukkan caranya." Lalu lansia lainnya juga berbicara, "Hei Kuma, kau mau tidur di sampingnya? Pastikan kau buat tempat tidurnya seperti kerangkeng besi. Kamu tidak bisa membiarkan kau menindihnya saat tidur dengan tubuh raksasamu itu," ucapnya. Adegan yang lucu, Kuma dimarahi oleh para lansia. Tak berselang lama kita melihat Bunny menikmati susu yang Kuma berikan. Dan para lansia pun berkata, "Oh, kau minum yang banyak, Bunny-chan. Aku yakin kau pasti akan serakus Jinny." Lalu Kuma teringat dengan Jinny kecil setelah melihat Bunny. Kita diperlihatkan Kuma menangis mengingat hal tersebut. Kemudian adegan pun berpindah ke timeline 3 tahun setelahnya. Di gereja kerajaan Sorbet, Bunny sudah tumbuh menjadi anak kecil yang cantik. Kita melihat adegan Bunny memanggil Kuma dengan sebutan Papa. Sontak Kuma pun menangis haru setelah mendengar Bunny berbicara. Dan para lansia bersorak menyambut Bunny yang telah tumbuh menjadi anak yang cantik. Dan kemudian kita melihat adegan Kuma bersama Bunny makan dan mandi bersama. Dan adegan Kuma menitipkan Bunny kepada para lansia saat dirinya kembali ke pasukan revolusioner. Di mana pada adegan ini kita melihat Kuma beserta pasukan revolusioner melakukan revolusi pada sebuah negara atau kerajaan. Kemudian adegan kembali ke markas revolusioner Baltigo. Kita melihat Kuma sedang bertarung atau melatih Sabo. Adegan ini sama persis dengan adegan episode 737. Kemudian adegan kembali berpindah ke beberapa hari berikutnya, saat dua laki-laki yang selalu bersama Kuma datang mengunjungi gereja tempat Kuma berada. Dan mereka bertanya kepada Kuma, "Hei Kuma, apa yang kau lakukan? Kau menyegel semua jendela gereja." Dan Kuma pun menjawab, "Tutup pintunya." Dan kemudian Kuma memperlihatkan tanda di wajah Bunny dan berkata, "Lihat ini, di bawah matanya."
Dan kemudian dua laki-laki tersebut kaget dan berkata, "Itu batu biru. Hei, bukankah itu sama seperti batu yang ada di tubuh Ginny?" Lalu kita melihat dua laki-laki itu pergi dari gereja dan berkata kepada Kuma, "Biar kami carikan dokter." Lalu Kuma pun berterima kasih kepada dua laki-laki tersebut. Kemudian adegan kembali berpindah memperlihatkan seorang dokter memeriksa kondisi Bunny, dan dokter tersebut berbicara, "Ini disebabkan oleh sinar matahari katamu. Kau yakin itu? Bagaimana kalau kita coba bawa dia keluar?" Mendengar penjelasan tersebut, Kuma langsung marah. "Apa kau gila ya? Pergi sana!" Kemudian adegan kembali berpindah memperlihatkan dokter wanita datang ke gereja dan mengecek kondisi Bunny, di mana dokter tersebut berkata kepada Kuma, "Sepertinya ini bukan Amber Lead Syndrome, tapi maaf, aku tidak begitu mengenal kondisi seperti ini." Di mana pada chapter kali ini kita melihat bahwasanya Oda Sensei menyinggung penyakit dari Trafalgar di Waterloo di masa lalu. Penyakit yang menyebabkan sebuah kota harus dimusnahkan. Melihat penyakit Bunny dan melihat penyakit Lau yang bisa disembuhkan dengan bantuan atau kekuatan buah iblis, marga anime berpikir bahwa kemungkinan sebenarnya penyakit langka Roger juga bisa disembuhkan dengan buah iblis. Mungkin saja, namun kita sampai saat ini belum mengetahui secara jelas asal tiga penyakit itu berasal, karena penyakit tersebut sangat mematikan, dan marga anime berharap Oda Sensei akan menjelaskannya secara detail. Berlanjut, kemudian adegan kembali berpindah ke markas Baltigo, memperlihatkan adegan Kuma berbicara bersama Dragon dan Ivankov. Lalu Ivankov pun terkejut dengan keputusan Kuma dan berkata, "Kau mau berhenti dari pasukan revolusioner dan Bunny mendapat penyakit yang sama dengan ibunya?" Lalu Kuma pun menjawab, "Iya, aku tak tahu apakah tindakan ini tepat, tapi aku harus berada di sisinya," ucapnya. Mendengar keputusan Kuma, Monkey D. Dragon pun mulai berbicara dan berkata, "Aku paham, hiduplah tanpa penyesalan, itu penting. Kita akan memakai kontak kita untuk mencari dokter di seluruh dunia untuk Bunny," ucapnya. Lalu Kuma pun membalas perkataan Dragon, "Aku berhutang budi padamu, Dragon." Mendengar dialog Kuma kepada Dragon, marga anime yakin bahwa Kuma mempercayai keputusan yang Dragon buat bahkan saat insiden penculikan Ginny. Kita semua berharap Oda akan memberikan jawaban yang pas tentang keputusan yang Dragon ambil saat insiden penculikan Ginny nantinya. Berlanjut, lalu adegan kembali berpindah 7 tahun lalu. Saat Bunny berusia 5 tahun, kita melihat 3 anak kecil ketakutan saat dikejar oleh Bunny. Anak kecil itu berteriak, "Ah, lari! Vampir itu akan memakan kita!" Kemudian kita melihat desain Bunny kecil dengan wajah sangar memperlihatkan jari tengah kepada mereka dan berkata, "Jangan balik lagi, dasar payah!" Lalu kemudian 3 anak kecil itu mengetahui Bunny tidak bisa mengejarnya dan berkata, "Ah, kau bisa sampai di situ saja kan?" Dan salah satu anak kecil itu mengeluarkan salib dan berkata, "Ku tantang kau keluar, sini, dasar hampir jelek, rasakan ini, pasti salib ini adalah kelemahanmu, lihatlah kilauannya." Merasa dirinya diejek, Bunny pun mengejar dan menendang laki-laki tersebut tepat di kepalanya. Dan Bunny berkata, "Kita ini di gereja, bodoh. Biar ku buat kalian tahu rasanya, akan ku kejar kalian." Lalu kita melihat anak-anak tersebut menangis dan kabur setelah Bunny menyakiti mereka. Menarik, Oda Sensei akhirnya memperlihatkan desain Bunny dan usia Bunny yang sesungguhnya. Dan berdasarkan timeline chapter 1098, usia asli Bunny adalah 12 tahun, usia yang cukup muda dan berbeda dengan yang dijelaskan Oda dalam SBS 68 saat Oda menjelaskan Bunny berusia 22 tahun. Dan menariknya, Oda sebenarnya telah memberikan foreshadow kepada pembaca tepatnya pada chapter 499, di mana saat itu Roronoa Zoro berniat untuk menebas salah satu Tenryubito. Tapi saat itu Bunny menghalangi Zoro yang akan menebas Tenryubito Saint Carlos. Dan di adegan itu Bunny diperlihatkan dirinya dalam bentuk anak kecil. Berdasarkan usia Bunny pada chapter kali ini, bisa dipastikan pada adegan tersebut
Bani sebenarnya menggunakan bentuk asli atau usia dia sesungguhnya, yaitu 12 tahun. Itu artinya beberapa adegan di mana kita melihat Bani berusia 22 tahun, 24 tahun atau setelah time skip. Adegan Bani yang menjadi nenek-nenek, itu semua hanyalah manipulasi dari kekuatan buah iblis milik Bani. Sangat menarik. Kemudian berlanjut, setelah Bani selesai ribut dengan para anak kecil kerajaan Sorbet, Kuma pun datang dan berbicara kepada Bani. Kumohon, kau tak boleh keluar, bahkan berdiri di dekat pintu saja bisa membuatmu sakit. Dan Bani pun menjawab, aku tahu kau gampang cemas ayah, aku tadi cuma bercanda. Dan sekali lagi, Kuma kembali berbicara dan berkata, kumohon, jangan bercanda juga soal itu. Dan Bani menjawab, oke, aku juga gak suka kalau kau sedih dan cemas seperti itu. Lalu kita melihat Kuma memeluk Bani sambil menangis dan mengatakan bahwa Bani adalah anak yang sangat baik. Kemudian kita melihat Bani dan Kuma duduk di suatu ruangan dan Bani bercerita kepada Kuma. Mereka anak-anak payah, mereka mengejekku karena batu wajahku lagi. Apakah batu ini sungguh seaneh itu? Aku gak bisa apa-apa juga, aku gak minta untuk jadi sakit begini. Mendengar Bani mengeluhkan tentang penyakitnya, Kuma pun langsung memuji Bani dan berkata, maksudmu permatamu? Mereka cuma iri karena kau punya permata yang cantik. Mendengar Kuma memuji dirinya, Bani pun senang dan gembira saat mendengar bahwa permata miliknya dikatakan sangat cantik. Kita melihat adegan yang sangat imut dari Bani. Dari adegan ini kita mengetahui nama depan Bani, yaitu Jewelry, bukanlah nama asli dari Bani, melainkan nama yang berasal dari dialog Kuma yang beranggapan batu di wajah Bani adalah perhiasan atau jewelry. Jadi nama itu diambil bukan dari hubungan Jinny dengan Tenryubito atau nama Kuma, tapi nama atau kiasan dari batu yang ada di wajah Bani. Dan marga anime sangat berharap Oda dalam waktu dekat akan memberitahu siapa ayah Bani yang sebenarnya. Dan marga anime menduga ayah Bani bukan dari kalangan Celestial Dragon kelas bawah, tapi dari kalangan kelas atas. Karena plot cerita Kuma dan Bani di Arch Egghead mengarah ke Celestial Dragon atau Tenryubito kelas atas, seperti Ksatria Dewa dan juga Gorosei. Dan semoga saja kita nantinya mendapat jawaban yang menarik. Apakah Figerland atau ada hal yang lebih mengejutkan? Berlanjut kemudian adegan kembali berpindah saat Bani dan Kuma sedang bermain bersama, di mana Kuma bertanya kepada Bani, hei Bani, kalau kau mau berpergian, kau mau pergi kemana? Maksudku saat kau sudah sembuh nanti. Mendengar pertanyaan Kuma, Bani pun langsung menjawab, oh, aku tahu apa ayah pernah dengar soal Pulau Langit. Lalu kita melihat Bani menunjukkan kepada Kuma Pulau Langit dari buku yang dia baca. Dan Bani berkata, aku baca dari buku ini letaknya lebih dekat dengan matahari. Jadi mungkin kita di sana bisa melihat Nika. Kau pasti suka kan ayah? Lalu kemudian Kuma menari dan bernyanyi dengan irama Nika. Itu kedengarannya seperti petualangan besar. Kita bisa ke sana dan buat perayaan besar untuk ulang tahunmu yang ke-20. Tapi yang ke-19 kemana ya? Ucap Kuma sambil menari bersama Bani. Lalu kita melihat Bani menjawab, aku mau ke Pulau Manusia Ikan. Kita melihat adegan Kuma dan Bani menari bersama, sama persis dengan adegan atau kilas balik yang Bani ingat bersama Kuma pada chapter 1095. Kemudian adegan kembali berpindah di luar gereja. Kuma berbicara dengan seorang dokter yang baru selesai memeriksa tubuh Bani. Dan dokter tersebut berbicara kepada Kuma, setelah aku memeriksa putrimu, aku menyimpulkan jika dia menderita sisik sapir, suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Batu-batu itu akan tumbuh semakin banyak saat terkena sinar matahari dalam wujud apapun, baik secara langsung ataupun dari pantulan bulan. Tapi walaupun kau bisa mencegah sepenuhnya, sayangnya hanya waktu yang menjadi penghalang sebelum penyakit itu mendahuluimu. Dan maaf, aku harus jujur saja, tapi putrimu setidaknya hanya berusia 5 tahun lagi. Sebuah keajaiban jika dia bisa mencapai ulang tahunnya yang ke-10. Dan sayangnya, hanya ini yang bisa aku sampaikan melihat pemahaman kita saat ini soal penyakit tersebut.
Dan kemudian Kuma pun terkejut, termenung, dan bergetar setelah mendengar penjelasan dokter tersebut tentang penyakit Bunny. Dan Kuma berkata, semua akan berakhir di ulang tahunnya yang ke-10. Ini tidak adil. Dia sudah tumbuh menjadi gadis yang kuat. Apa sungguh tidak ada obatnya, ucapnya. Lalu kita melihat Kuma berjalan sambil termenung menuju gereja. Saat Kuma akan masuk, Bunny tiba-tiba berdiri di depan pintu dan berteriak kepada Kuma. Sontak Kuma kaget dan terkejut melihat Bunny berdiri di depannya. Kuma pun berkata, "Bunny, aku kira kau tidur." Dan Bunny dengan gembira menjawab, "Aku dengar semuanya. Ayah bilang ini akan berakhir di ulang tahunku yang ke-10 kan?" Dan Kuma bertanya kepada Bunny, "Ulang tahun yang ke-10? Aku tak tahu apa maksudmu." Lalu Bunny dengan gembira berkata, "Aku dengar ayah bilang begitu." "Hei, kenapa ayah menangis? Apa aku salah ngomong?" ucapnya. Mendengar penjelasan Bunny, Kuma pun menyadari jika Bunny salah menerima informasi yang dia dengar. Bunny mengira dia akan sembuh di usianya yang ke-10 tahun. Melihat Bunny yang gembira setelah mendengar hal tersebut, kemudian tersenyum gembira kepada Kuma. Kuma yang tak ingin mengecewakan Bunny kemudian berkata, "Itu soal penyakitmu, Bunny. Dokter bodoh itu bilang padaku, kondisimu itu akan terus begini hingga kau berusia 10 tahun. Aku cuma merasa itu waktu yang sangat lama. Aku jadi merasa sedih mendengarnya," ucapnya. Dan Bunny pun menjawab, "Itu artinya aku akan sembuh dalam waktu 10 tahun kan? Jadi aku bisa berpergian seperti janji ayah. Iya kan?" Mendengar penjelasan Bunny, Kuma pun tak bisa berkata dan hanya bisa mengiyakan apa yang Bunny katakan, sambil berkata untuk dirinya sendiri, "Oh tidak, apa yang sudah aku lakukan? Maafkan aku, Bunny," ucapnya. Kemudian berlanjut, lalu panel memperlihatkan adegan 1 tahun setelahnya. Sebuah mimpi buruk yang familiar akan segera datang ke kerajaan Sorbet. Kita menyaksikan kehancuran dan kebakaran melanda kerajaan Sorbet. Dan kemudian para lansia kerajaan Sorbet datang ke tempat Kuma dan berteriak, "Kuma, kau harus menolong kami. Raja Bekori, dia kembali. Dia sama kejamnya seperti dulu. Ini sama seperti 16 tahun yang lalu. Dia masih ingin membuang beban negara ini dan dia membakar rumah-rumah warga kita." Mendengar hal tersebut, Kuma pun berdiri dengan memperlihatkan wajah cemas melihat kondisi kerajaan Sorbet. Dan kemudian chapter 1098 ditutup dengan dialog narator yang mengatakan, "Tragedi tanpa akhir terus berdatangan." Wadidaw, akhir yang menegangkan. Melihat situasi yang sama kembali lagi, marga anime sangat khawatir dengan tindakan yang Kuma lakukan nantinya. Kita tahu Kuma dianggap sebagai tiran atas tuduhan dirinya dianggap sangat brutal dan juga kejam. Melihat situasi ini, marga anime berspekulasi saat Kuma kembali ke ibu kota untuk menghentikan kerusuhan, Raja Bekori akan menggunakan cara licik, misalnya menculik Bunny. Di situ nantinya kita akan melihat Kuma marah dan akan menghancurkan segala yang menghalangi dirinya dan menjadi penyebab Kuma pergi ke lautan untuk mencari obat bagi Bunny. Ingat dialog Bunny di chapter 1062. Saat itu Bunny bilang bahwa dia saat kecil sering ke Pulau Egghead. Artinya Bunny mengalami kondisi kritis sebelum usianya memasuki 10 tahun. Dan marga anime yakin insiden ini menyebabkan Kuma harus membawa Bunny ke Dr. Vegafang yang berdampak pada dirinya menjadi seorang cyborg bagi pemerintah dunia. Menarik untuk ditunggu. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita pada chapter kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.